down! That's it! No, please, don't! Don't! Film diawali melihat tiga pria bernama Sam, Meg, dan juga Owen. Mereka disuruh paksa merampok sebuah toko karena Owen telah membuat obat narkotika milik bos mereka. Sam mengatakan jika kita harus keluar dari toko itu dalam 7 menit, jika tidak, kita bisa saja tertangkap. Mereka pun sampai di toko itu dan langsung masuk ke dalam. Di dalam, mereka menyuruh beberapa pegawai toko itu menunduk. Sam lalu pergi ke berangkas untuk mengambil uangnya. Akan tetapi ia bertemu dengan orang yang mengenalnya. Sam? Flashback ke 3 tahun yang lalu, melihat Sam lagi bertanding football dengan tim lawan. Ia dan timnya memenangkan pertarungan itu. Pacarnya datang, panggil aja Kate, memberikan itu-ituan atas kemenangannya. Kembali ke 3 tahun kemudian, melihat Sam dan Kate sudah menjadi suami istri yang sah. Kate ternyata hamil dan Sam bahagia atas kehamilannya. I just want to be able to take care of you. Ia bekerja di salah satu pabrik. Enggak tahu gak pabrik apa itu. Ia dipanggil ke ruangan bosnya dan ternyata diberikan surat cinta, yaitu surat PHK. Ia pun langsung pulang dan sesampainya di rumahnya, Kate kecewa padanya. Bukan karena ia mendapatkan surat PHK, akan tetapi karena Sam berbohong padanya. Berbohong jika ia tidak bekerja dengan Mike. Ternyata ia bekerja sama dengannya. Kate mengatakan jika Mike bukan orang yang baik-baik, kenapa kamu mau bekerja sama dengannya? Sam mengatakan jika ia cuma ingin membahagiakan kamu dan juga anakku. Kate langsung mengatakan jika ia tidak membutuhkan uang haram untuk membahagiakan anaknya nanti. Where does it end? Kembali ke scene perampokan, melihat Sam menyuruh Owen mencari kunci perangkas itu. Ia pun mencarinya dan tidak menemukan apapun. Ia pun marah lalu memukuli pria tua itu. Scene langsung berpindah di kehidupan Owen. Melihat ia baru keluar dari penjara karena ia gagal merampok mal di tengah kota. Bapaknya datang lalu mengatakan lain kali kalau mau merampok jangan sampai tertangkap lagi. Perjalanan Owen mengatakan jika dirinya akan melakukan perampokan lagi, tapi ia tidak sendiri, ia ditemani Sam dan juga Meg. Bapaknya lalu mengatakan, apa aku boleh membantu? Ia pun mengatakan tidak usah. Ia pun langsung menemui Meg dan juga Sam. Nah, di scene kehidupan Owen kita akan melihat awal mulai terjadinya perampokan di toko tadi. Mereka ingin bertemu dengan bosnya, panggil aja Doggy. Doggy bahagia karena mereka selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Doggy lalu memberikan obat terlarang kepada mereka untuk pergi menjualnya di seluruh kota. Mereka lalu mengambilnya dan langsung pergi dari tempat itu. I don't want another Lawrence situation. Di perjalanan, Owen merasakan ada yang aneh dengan mobil polisi yang di belakangnya. Ia pun membelokkan mobilnya, siapa tahu polisi itu cuma jalan-jalan. Ketika singgah di Pertamina, mobil polisi itu malah ikut. Owen pun panik dan langsung membawa obat itu ke toilet. Di dalam toilet itu, ia pun berusaha menghilangkannya. Tapi setengah obat itu tidak ingin turun dan ia pun memakan obat itu. Ia keluar lalu langsung ke mobil. Ternyata polisi yang katanya mengikuti mereka cuman ingin singgah membeli kopi di toko dan langsung pergi dari tempat itu. Owen pun melihatnya lalu memuntahkan obat yang ia makan tadi. Mike marah dan mengatakan kalau Doggy bakal membunuh kita. Sam lalu mengatakan kita harus menemuinya dan mengatakan permasalahan polisi tadi. Sam pun pergi sendiri menemui Doggy karena Mike dan Owen takut jika mereka akan dibunuh. Benar saja, Doggy marah dan membawa Sam ke gudang. Lalu mengatakan kamu harus menggantinya dengan uang dalam kurun waktu 48 jam. Jika tidak, kalian bakal kejar dan langsung kubunuh. Ia pun menemui Meg dan Owen dan langsung mengatakan apa yang Doggy bilang tadi. Sam lalu mengatakan jika kita harus merampok sebuah toko untuk mengganti obat itu dengan uang. Mereka pun setuju dengan apa yang Sam katakan. We're in and out in 7 minutes. Kembali ke scene perampokan toko, melihat Owen lagi mengancam para pegawainya. Owen mengatakan di mana kunci berangkas itu. Para pegawai itu mengatakan jika mereka tidak tahu. Tiba-tiba seorang polisi datang dan menodongkan pistol ke mereka. Polisi itu bernama Jerome. Sam mengenalnya karena mereka dulu adalah satu sekolah.
Ia lalu mengatakan jatuhkan pistolmu. Jerome mengatakan jika itu adalah pekerjaannya karena ia adalah polisi. Sam lalu mengatakan jika mereka hanya ingin merampok toko itu karena mereka sangat membutuhkan uangnya. Dan ketika Sam berusaha menenangkan Jerome, tiba-tiba seorang pria asing datang dan masuk ke toko itu. Ia lalu mengambil pistol Jerome dan seketika terdengar suara tembakan. Scene langsung berpindah di kehidupan Mike. Melihat mereka lagi memilih beberapa topeng untuk merampok sebuah toko. Mike ternyata populer di mata cewek-cewek karena ia selalu baik hati kepada mereka. Setelah memilih topengnya, mereka lanjut ke rumah Owen untuk memilih beberapa senjata yang akan mereka bawa ke toko. Salah satu bawaan papanya Owen panggil aja Taki mengintip rencana mereka. 145 GZ. Kembali ke scene perampokan melihat Sam sedih atas kematian Mike. Ia marah lalu mencoba menghentikan Taki yang lagi menodongkan shotgun kepada para pegawai. Ia ingin menembaknya akan tetapi scene langsung berpindah ke tempat Kate bekerja. Melihat ia lagi membereskan toko tempat ia bekerja. Tiba-tiba Taki masuk ke tokonya. Kate lalu mengatakan jika tokonya sudah tutup. Taki tidak menghiraukan itu dan mengatakan kepada Kate hal-hal yang buruk tentang kehamilannya. Kate merasakan firasat buruk. Ia langsung lari ke belakang pintu toko. Akan tetapi tiba-tiba Taki menyergap Kate dan itu alasan kenapa Sam tidak ingin menembaknya. Taki lalu pergi ke pria tua yang mengenal Sam. Dia pun mengatakan jika dirinya tidak sama dengan Sam. Sam orangnya pemaaf dan murah hati dan jika kamu tidak memberikan kuncinya akan kutembak palamu. Pria tua itu pun memberikannya dan ia langsung membunuhnya. Ketika lagi memukul pria itu, Sam datang dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi ia kalah telak karena pengalamannya kurang baik. Sam tersadar dan mengatakan kepada Taki, ayo kita keluar. Taki pun meninggalkan pistol di meja lalu keluar dari ruangan itu. Sam mengambil pistol itu dan juga ikut keluar. Di luar ketika Taki ingin menembak para pegawai dan juga Jerome, tiba-tiba ia mengambil pistol yang ada pada Sam lalu mengatakan ini giliranmu. Sam pun mengambil pistolnya dan menodongkan pistol itu ke mereka. Akan tetapi tiba-tiba polisi datang dan menyuruh mereka menyerahkan diri. Taki membawa uangnya dan langsung mencoba melarikan diri dari toko itu. Berpindah ke istri Sam, melihat dia berusaha kabur dari bawaannya Taki. Ia pun berhasil melepaskan diri, lalu memukul pria tua yang menyergapnya. Juga langsung membawa kabur mobilnya itu. Sam melihat Kate memakai mobil tadi, tapi polisi melemparkan bom asap ke dalam toko itu. Seketika toko itu kayak dimakan si jago merah. Sam lalu mengambil uang yang dibawa Taki tadi dan langsung pergi dari toko itu lewat jendela. Di luar kebetulan Kate lewat dan ia langsung membawa Sam kembali ke rumahnya dan film pun tamat. Ending yang sangat di luar nalar.